dagang tuh jadi tambah berkurang. Warung bubur ayam saya, ini usahanya warung bubur sih Mang. Istilahnya ada yang nutup, ada yang gimana lah. Kira-kira kamu bisa nggak John nganter saya? Maupun itu saya bersekutu dengan iblis, maupun saya bisa dikatakan menduakan Tuhan saya nggak apa-apa. Mas Toyib ini dengan istrinya lagi bersetubuh di samping makam kecil itu. Nah, sampai dibersihkan rumahnya dengan kapas. Nanti kamu kalau meracik bumbu itu dicampurkan dengan air tersebut. Dagangan saya maju. Tahun segitu omset sehari bisa 7 juta, makanya dagang bubur omset 7 juta, modal paling 1 juta. Waktu saya lihat anaknya mah nggak tega banget. Sampai sekarang juga saya kalau inget itu ya kayak gini mah. Dengan menembus padatnya jalanan kota, tim Malam Mencekam datang menjemput cerita. Di pinggir jalan, Mas John terduduk santai sambil menikmati es teler bersama kerabatnya. Pertemuan ini seolah menjadi satu pertanda agar terbukanya sebuah kisah yang nyata adanya. Oh itu Mas John. Ayo kita turun. Ya turun Wil. Yuk. Mas John. Mbak Bila, gimana? Iya sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Yuk Mas John, gimana nih? Lagi ngapain di sini Mas? Biasa, lagi nongkrong aja. Oh lagi nongkrong. Iya. Mas John hari ini katanya mau cerita ya di Malam Mencekam? Iya, kebetulan saya di sini kan lagi nunggu ini sambil ngobrol sama saudara saya. Kebetulan kan Mbak Bila datang. Iya. Dan pas. Ini Mas John udah siap nih buat cerita? Oke, siap. Ayo langsung aja kita berangkat yuk. Boleh. Ya Pak, ditinggal dulu ya. Ya. Kisah tentang seorang tukang bubur menderita yang berjualan dengan penuh rasa putus asa. Menjalankan ritual dengan media air tak suci, membuat dagangan laris manis banyak pembeli. Ya Mas John. Ya, gimana? Jadi Mas John hari ini tuh mau cerita kisah pengalamannya tentang apa sih Mas John? Masuknya sih pesugihan. Pesugihan. Tapi katanya bukan Mas John yang ngelakuin ya? Bukan, itu yang ngelakuin Mas Toyib. Tapi waktu itu Mas John kan yang nemeninnya? Iya, memang saya nemenin sampai nganterin. Cuman nantilah kisah yang bulatnya, kisah selengkapnya saya ceritakan bersama Mangai. Oke. Gitu. Tapi jalan hitam tak pernah berakhir indah. Karena ada bayaran jiwa untuk sosok yang disembah. Akankah usaha buburnya bertahan lama? Atau hilang ditelan ritual yang durjana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Malam Mencekam. Akhirnya kita ketemu lagi malam hari ini ya. Ada Mas John. Betul. Ini idolat kita nih. Muncul kembali. Mas John sehat? Alhamdulillah sehat, Mai. Dan sobat di rumah juga mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan rezekinya Amin. banyak. Amin. Mas John hari ini punya cerita kisah. Betul. Ini pengalamannya ngeri ini. Iya. Tahun 2016 ya. Tepatnya itu. Ini Mas John nganterin orang melakukan pesugihan. Iya. Kenapa Mas John? Kok Jadi, masih mau? Bahasanya tuh pengelarisan, Mai. Pengelarisan cuman ada hal-hal yang nyeleneh dikit lah gitu. Apa nih? Tuh. Kalau saya dengar tadi di luar ada nya. Betul. Oke, Ada ya sampai kelimak lah. Waduh, gitu. seru nih ya. Jadi Mas John sebagai pengantar terus Iya. menunggu mereka melakukan ritual gitu. Melakukan ritual. Nah, di situ saya dapat amanat dari si Abah tersebut. 2 jam atau 1 jam kamu tengok mereka berdua. Yang ditakutkan siapa itu tertidur, Mai. Suruh ngontrol. Suruh ngontrol. Kalau tertidur kamu bangunkan. Kalau dia masih
nggak belum tidur, ya kamu tinggal aja gitu. Waduh. Mas John, apa kesibukan sekarang? Kesibukan saya sekarang di rumah Mai. Ya main-main ngomong cucu aja gitu Mai. Udah kurang ya? Udah Nyupir? udah hampir enggak lah, hampir enggak. Ya masih ada, kalau saya mau ya berangkat, kalau nggak mau ya gitu. Dan sobat yang belum subscribe channel Malam Mencekam, jangan lupa ya. Belum pernah Mangai ngomong gini ya, baru kali ini. Subscribe dulu dan follow akun-akun medsosnya Malam Mencekam. Jangan lupa juga follow IG-nya Mangai ya. Mas John, Ya, sudah siap? Siap Mai. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas John. Jadi begini Mangai, waktu itu saya ingat betul, tepatnya di tahun 2016. Di tahun 2016 ini ya waktu itu saya masih aktif, Mang. Masih aktif dalam istilah sebagai driver gitulah. Keneknya juga kan si Jibul. Ketika saya di rumah, Mangai, pas hari Minggu, kalau hari Minggu pasti saya ada di rumah, Mang. Saya kedatangan tamu waktu kurang lebih jam 10, saya lagi di belakang, saya dipanggil sama istri. Pak, itu ada Mas Toyib dia. Saya kaget Mangaya. Si Toyib kesini sama siapa? Sama istrinya. Akhirnya saya temuin. Salaman, saya tuh salam semua sama anaknya, sama istrinya, karena dia satu keluarga datang ke rumah saya. Ngobrol sampai saya tawarin makan. Alhamdulillah dia mau makan semua satu keluarga di rumah saya. Setelah beres makan, Mas Toyib itu menceritakan, awalnya gini, John, saya tuh ngedenger katanya kamu suka melakukan ritual. Wah, kata siapa, kata saya, ada aja omongan, dia bilang gitu mah. Iya sih, cuman nggak tahu, mungkin badan saya nggak cocok atau gimana dalam bidangnya itu. Sudah lama saya melakukan ritual atau melakukan hal-hal yang berbau pesugihan, tapi kata saya tuh belum pernah berhasil. Ya berarti kamu punya banyak kenalan orang-orang sepuh, orang-orang tua. Ya banyak sih, kata saya. Kira-kira kamu bisa nggak John nganter saya? Si Mas Toyib bilang gitu. Kata saya, udah jangan macem-macem, Mangai. Jangan macem-macem. Maupun itu pengelarisan, maupun itu pesugihan, itu udah nggak benar. Padahal saya waktu itu juga masih ngejalanin, Mangai. Cuman nggak mau saya menjerumuskan orang lain menjadi seperti saya, itu nggak mau. Sudah saya nasan apa. Cuman dia kekeh bilangnya yang penting nggak ada tumbal atau wadal. Ini saya cuman minta tolong supaya saya keluar dari jalan, istilah keluar dari permasalahan ini. Karena saya dagang, jualan itu bener-bener terpuruk, kata Mas Toyib. Saya bilang, kamu bilang terpuruk, tapi kamu dari dulu itu nggak pernah kerja, kata saya. Istilahnya jadi kuli atau jadi kerja di orang, nggak pernah. Kamu selalu dagang. Memang dia basicnya dagang, Mangai. Nah terus kebetulan dia nikah itu dengan istrinya, ya istrinya juga basicnya dagang. Istrinya itu bukan orang Jawa, bukan orang seberang. Dia kekeh, kata saya, ada nih Mas. Istrinya langsung nyamber, ya kalau ada tolong tunjukin, kalau bisa diantar sampai ke tempat. Ya memang harus diantar, kalau nggak diantar kamu nggak mungkin tahu rumahnya. Rumahnya itu bisa dikatakan mencil lah. Ya udah John, yang penting nggak ada tumbal judulnya,
maupun itu saya bersekutu dengan iblis, maupun saya bisa dikatakan menduakan Tuhan saya nggak apa-apa. Dunia akhirat saya dosa ditanggung saya. Yang penting nggak mewadalkan, nggak ada darah di situ. Kalau perjanjian dengan iblis saya mau. Dia bilang gitu. Kalau saya nanti meninggal atau mati, saya harus ikut dengan dia, saya mau. Yang penting selama saya masih hidup tidak mewadalkan, tidak mengorbankan anak, istri, saudara, orang lain enggak. Saya enggak mau yang begitu. Dan yang penting kaya mungkin. Yang penting dia kaya. Nah, ya udah Mas Thoyib, ini kan saya baru pulang. Semalam saya baru pulang. Jadi gimana kalau nanti minggu depan saja, kata saya. Saya ngomong begitu, itu Mas Thoyib sama istrinya tuh responnya seneng banget makanya. Responnya seneng banget, terus dia pengen tahu ritualnya, caranya bagaimana. Nah karena istri dan suami ini udah klop makanya. Udah klop istilahnya. Mau dengan cara apapun dia mau, yang penting tidak ada korban. Kata saya, udah ceritanya nanti aja. Sekarang nih ada anak Mas Thoyib, kedua-duanya dibawa ke sini. Ini yang besar kan udah ngerti kalau saya ceritakan. Itu Mas Thoyib anaknya 2 mangai. Yang satu kurang lebih umur 6 tahunan, yang satu kalau nggak salah itu SMA. Kan malu kalau saya harus cerita yang nggak senonoh gitu ya mangai. Karena yang perempuan ini, anak yang nomor 1 ini udah ngerti. Karena udah dewasa, SMA. Udah gede lah. Di situ Mas Thoyib dan istrinya mengiyakan. Ya sudah, nanti saya kesini lagi minggu depan. Saya nggak bakal bawa anak-anak saya. Harus jangan dibawa, kata saya. Barangkali langsung ke sana nginep, kata saya tuh. Biasanya kan nginep. Padahal sih kan saya udah tahu cara ritualnya mangai. Cara ritualnya harus begitu, begini gitu. Nah, Mas Thoyib itu pulang dengan istrinya, pamitan ke saya, ke istri saya. Nah, hari Seninnya saya aktivitas biasa. Saya berangkat. Waktu itu connect saya si Jibul. Hari Senin itu saya nggak dapat muatan. Senin, Selasa sampai Rabu, sampai Kamis saya nggak dapat muatan. Nah, pas hari Kamisnya dapat muatan saya tuh. Dapat muatan untuk ke Semarang mangai. Saya ngomong sama bos. Bos, nih bos, nanti hari Minggu saya bener-bener mau ada perlu, nggak bisa ditinggalkan. Kalau saya nggak dikasih DO pulangnya, saya nggak bakal berangkat nih bos. Nah bos bilang, kebeneran ini ada DO bawa kelereng, bawa mainan anak-anak kelereng, bawa kelereng. Nah dari situ berangkatlah saya mangai. Karena saya udah dibawain DO dari sini, jadi begitu saya bongkar di Semarang langsung muat lagi gitu. Nggak sampai nunggu atau nggak sampai nginep, nggak. Bongkar saya di sana beres. Langsung ke gudang, saya muat kelereng, pulang. Pas pulang malam Minggu, pas Minggunya itu benar. Hari Minggu datang pagi ya seperti biasa jam 10 datang. Begitu datang, gimana John? John, siap tak? Oke siap, kata saya. Nah istri saya tahu mangai. Istri saya ngomong, Pak, kalau orang Cirebon bilang gini, mau pengen nganter Thoyib ya, bilangnya gitu. Terus saya, iya, masih aja nganter yang begitu, kata istri saya. Udahlah diam, kata saya tuh, ini kan kasihan, ini sih hanya penglaris bukan jalur-jalur hitam black, kata saya tuh. Berangkatlah saya sama Mas Thoyib, sama istrinya. Kata saya, Mas Thoyib beli rokok dulu, kata saya tuh, 2 bungkus buat ke Abah Ujang. Sebut saja namanya Abah Ujang ya Mai. Itu Pak si mbahnya itu. Si Mas Thoyib ini nurut Mai, beli rokok 2 bungkus. Lanjut lagi perjalanan. Pas nyampe di rumah Abah Ujang, si mbah itu, ditanyalah saya, ini yang mau maju siapa? Kalau saya sih dari dulu juga nggak mau mbah,
Karena istri sayanya nggak mau. Ini teman saya, cuman ini udah kayak saudara, kata saya tuh. Oh, udah dikasih tahu John sama kamu cara-cara ritualnya? Belum, kata saya. Itu Mang. Akhirnya sok Mas Thoyib ngomong aja sendiri, kata saya tuh. Akhirnya di situ Mang, Mas Thoyib tuh cerita semuanya, keluh kesahnya Mang. Dagang tuh jadi tambah berkurang. Nah, di situ juga dia itu ada rasa curiga bahwa dagangan dia itu ada yang nyirikin lah istilahnya, ada yang nutup, ada yang gimana lah. Karena Mas Thoyib cerita tuh waktu dulu nggak separah itu Mangai. Itu di tahun 2016 itu bener-bener kayak ketutup. Tapi Mas Thoyib hanya prasangka ya, nggak langsung nuduh istilahnya. Iya, usaha warung bubur ayam saya nggak normal gitu Mang. Nggak normalnya dari pagi sampai jam 9 itu yang beli cuma 2 mangkok. Kadang-kadang 3 mangkok. Nah di bulan-bulan itu Mang, sampai si Thoyib ini Mang, Mas Thoyib ini nggak bisa bayar kontrakan. Hanya cukup buat makan-makan aja. Kesatu dia dagangnya jualan bubur ayamnya nggak di daerah sini Mang, di Jawa Tengah. Dia usahanya di Jawa Tengah. Nggak, dari dulu juga dia nggak pernah usaha di sini. Selalu di luar kota merantau dia. Nah dia usahanya di Jawa Tengah. Jadi dia itu punya prasangka bahwa ya usaha saya itu ada yang ngejailin gitu. Makanya sampai benar-benar terpuruk. Sampai kios juga yang dia tempati Bang, itu nggak dibayar 2 bulan. Nah, kebijaksanaan yang punya kios itu dikasih kebijaksanaan 1 bulan lagi. Kalau 1 bulan lagi nggak bisa ngebayar, ya keluar dari kios tersebut. Sedangkan di sini biaya anaknya, nah anaknya kan di sini Bang, nggak ikut ke Jawa Tengah nggak. Dari situ udah cerita semua, kata saya tuh. Iya kasihan ya, kalau nggak saya tolong gimana. Akhirnya saya tuh rasa penyesalan nggak ada Bang. Karena saya mendengar sendiri cerita dari Mas Thoyib yang sampai terpuruk begitu. Hutang renten banyak dia tuh. Pokoknya ya terlilit lah. Usahanya kendor. Padahal dia dagang bubur ayam itu udah lama Bang. Itu udah cerita keluh kesah begitu, si Abah minta uang itu 300.000 Bang, minta uangnya itu, dikasihlah uang segitu. Kata si Abah bilang begini, mau beli sendiri atau saya yang beli? Kalau saya yang beli, kamu tunggu di sini, nanti saya nyuruh anak saya, bilangnya gitu. Nah dibelilah, nyuruh anaknya. Setelah itu setelah datang itu cuman persyaratannya Bang, nggak ada yang macam-macam Bang. Persyaratannya itu gula batu, terus kelaras kawung itu. Kelaras kawung tuh yang rokok klobot ya. Kelaras kawung, terus menyan madu. Itu persyaratannya. Nggak ada darah, nggak ada telur, nggak ada apa. Jadi hanya persyaratannya semudah itu loh Bang. Setelah itu barulah diceritakan, nanti Mas Thoyib beserta istri dengan istri saya ajak ke salah satu makam. Nah nanti Mas Thoyib di situ diusahakan harus berhubungan layaknya seorang suami istri, bilangnya gitu. Nah Mas Thoyib benar-benar setuju karena dia memang niat. Ya udah Mbah kalau kayak gitu sih. Tapi setelah Mas Thoyib mencapai klimak, itu spernya harus dibersihkan dengan kapas. Dan kapas itu jangan sampai terceceran di jalan, harus utuh dibawa ke rumah saya. Ya udah, nggak ngerti. Nah, jadi dari situ Mas Thoyib tuh bawa segumpal kapas, terus bawa gula batu,
terus bawa kelaras kawung dan menyan madu. Ya udah nunggu habis maghrib bilangnya gitu. Setelah habis maghrib, nah saya kira Mang Ai, tempat ritual itu dekat dengan rumahnya. Ternyata jauh lagi Mang Ai. Jauh lagi, nanjak. Ya bukan gunung sih, bukan gunung. Ya toang-toang gitulah. Nanjak, jalannya blekak-blekuk. Saya sendiri, si Mas Thoyib dengan istrinya, Abah Ujang ngojek. Ayo ke sana ke lokasi makam. Saya jalan. Jalan baru beberapa ratus meter. Si Abah ngomong, nanti motornya parkirnya di sini aja ya. Ada gubuk Mang Ai. Ada gubuk kecil. Nanti parkirnya motornya di sini ya. Nanti kamu yang nungguin, bilangnya gitu. Jadi saya suruh nunggu motor waktu itu. Tapi nanti nunggunya setelah ritual. Siapa bilang gitu. Akhirnya saya lanjut jalan. Terus hari mulai gelap kan. Berangkatnya habis maghrib. Nah, pas nyampe ke sana itu Mang Ai, itu ada Nisa. Berarti kan 1 jam dari rumah Abah Ujang itu. 1 jam. Pas ada Nisa, kedengeran ada Nisa. Setelah nyampe itu nggak hutan belantara sih, cuman banyak pepohonan aja gitulah. Banyak pepohonan yang saya tahu sih itu pohon bambu semua Mang Ai. Banyak pohon bambu dan yang bikin kaget saya Mang Ai. Yang bikin kaget saya. Ritualnya itu benar-benar menghadap ke makam dan makam itu kecil Mang Ai. Biasa kan orang ritual tuh Mang Ai. Saya beberapa kali ya ritual. Biasa kalau di makam panjang si makam tersebut. Nggak di dalam ruangan ini. Enggak Mang Ai, di kebun. Nah yang bikin saya kaget itu ya itu makamnya kecil Mang Ai. Kecil ya. Kayak bayi gitu. Kayak makam orok. Kayak makam bayi, betul. Kayak makam bayi. Enggak panjang, enggak. Kan biasanya umumnya saya beberapa kali melakukan ritual kan makamnya panjang Mang Ai. Ini makamnya kecil Mang Ai. Kayak makam orok. Ya udah saya ikut aja. Duduk ya, kata si abahnya. Duduk Mang Ai. Mas Thoyib di depan, istrinya sebelahnya, terus si abahnya paling depan ngerekes. Ngebuka, ya kayak orang tahlil aja gitu Mang Ai. Kurang lebih setengah jam. Menyan disulat. Cuman memang yang saya rasakan auranya beda Mang Ai. Selagi pertama saya datang sama setelah simbah Abah Ujang membakar menyan itu memang auranya beda. Setelah menyan dibakar itu yang saya rasakan aura tuh bergidig apa sih ya, merinding lah itu waktu itu. Memang auranya sudah beda. Kata saya dalam hati saya, kalau ngomong sih enggak, dalam hati saya ini auranya sudah beda nih, kayaknya nih Mas Thoyib nih cool nih kata saya gitu, karena sudah klop, istri sama suaminya tuh sudah klop. Ya kurang lebih setengah jam lah, hampir 1 jam, amin beres. Saya diajak pergi, ayo udah ditinggal ini, berdua ditinggal. Berarti itu mulai jam 8 Mang Ai. Isya, tawasul, beres jam 8 udah ditinggal tuh. Mas Thoyib sama istrinya udah tinggal. Si Abah pulang, sebelum pulang si Abah berpesan sama saya. Berpesan begini. Kamu nanti kalau kira-kira jam 11 sampai jam 12 itu kamu harus nengok. Kok harus nengok Pak, kata saya tuh. Dia kan lagi ritual, barangkali terganggu enggak. Yang saya takutkan dia tidur. Soalnya banyak Mang Ai yang tertidur tuh banyak. Nanti kalau begitu kamu lihat ke lokasi, si Thoyib sama istrinya tidur, bangunin. Kecuali tidurnya udah kelewat nyampe subuh itu nggak bisa Mang Ai. Kalau masih jam 2, jam 1 itu bisa dibangunin. Suruh duduk lagi, suruh semedi lagi. Tuh mereka berdua tuh. Ya udah Bah, kata saya tuh. Jadi saya nunggu nih Mang Ai di gubuk tersebut. Ya dari jalan jauh, udah masuk area itu. Kurang lebih 150 atau 200 meteran lah ke tempat lokasi Mas Thoyib itu.
Deh, ada topi nih. Coba pakai. Bagus nih bahannya nih. Enak juga nih dipakai. Setelah Abah pulang tuh, celinguk rokok nggak ada. Nggak persiapan rokok karena tadinya nggak bilang suruh nunggu sih Mai. Itu tuh celinguk. Tapi memang auranya sudah beda. Yang di tempat ritual sama di gubuk itu beda. Enak di gubuk awalnya. Waktu makin malam. Nah, di situ malah yang mengalami gangguan dari makhluk astral itu saya Mangai. Saya yang mengalami. Saya sendirian duduk, nggak ada temen, nggak ada apa, rokok sebadang juga nggak ada karena saya nggak persiapan. Gitu. Nah, di situ mulailah Mangai. Saya tuh mencium bau hanyir Mangai. Saya tuh mulai merinding. Saya tuh, waduh, tahu-tahu begini kata saya, beli rokok yang banyak. Saya bilang itu, ya bukan bilang, ngucap sendiri ya tuh, selengut hanyir. Dah, tapi sosoknya nggak ada Mangai. Cuman bau aja, itu agak lama itu bau. Sekitar seperempat jam lah, 15 menit. Setelah bau hanyir, bau amis hilang, itu ganti lagi baunya Mangai. Bau kentang rebus. Aduh, kata saya tuh, kalau bau kentang rebus kan apa ya? Jadi orang tua dulu kan biasanya si bindeng, si bisu, si budak Mangai. Gitu, dang ding dang bilangnya gitu. Ada ini saya bakal temenin ada Naden nih kata saya tuh. Karena saya sendirian. Selengut, aduh. Bau kentang rebus wangi sekali Mangai. Kayak baru ngentas gitu loh, dari sepan itu. Agak lama hilang itu. Nah, saya melihat jelas Mangai, nggak terlalu tinggi, saya melihat itu apa, kain putih. Kata saya tuh. Jaminan nih kata saya, lari kata saya. Karena bisanya saya ngucap gitu, kalau yang sudah kan memang tujuan saya. Kalau ini kan bukan tujuan saya Mangai. Kok saya yang diperbal kayak gini ya? Terus saya melihat kain di atas kata saya. Pluk, si kain itu tepluk. Di kebun tuh. Itu si kain tepluk jadi wanita cantik Mangai. Waduh, merinding Mangai saya kalau ingat. Karena cantiknya tuh nggak sempurna Mangai. Mukanya cantik, cuman mulutnya nggak begini. Mulutnya tuh. Jadi nggak ada bibir bawah tuh nggak ada ngelos Mangai. Nggak ada bibir bawahnya nggak ada. Masuk. Kalau dari sini sih cantik. Ke bawahnya tuh yang menyeramkan. Itu saya sampai bisa dikatakan gemboran Mangai. Kalau gemboran apa ya? Bahasa itu teriak-teriak. Allah, saya gitu. Ini sih udah dagdikduk Mangai. Udah dagdikduk. Saya sempat nyungsem. Setelah itu lihat nggak ada Mangai. Begitu saya lihat wanita itu nggak ada, yang nggak ada mulut bawahnya. Saya ingat omongan si Abah. 1 jam atau 2 jam, mau masuk jam 12 kamu ke sana kontrol. Nah saya ingat di situ saya memberanikan diri Mangai. Nggak berani juga saya paksain berani. Begitu saya ke sana, itu berdua itu masih duduk lah, masih duduk. Saya lihat masih duduk. Nah, saya pulang lagi Mangai. Ini Mangai, baju saya itu ditarik-tarik sama anak kecil 3 itu Mangai. Bilang, merinding itu saya kalau bilangnya gini, Pak saya ikut Pak. Jadi si anak kecil itu wujudnya rata Mangai. Rata. Nggak ada muka. Terus dia telanjang. Kalau telanjangnya punten kelihatan kan kelaminnya laki atau itu nggak ada.
Polos ininya rata, cuman ada suara. Pak, saya ikut pak. Ini sambil narik-narik baju mangai. Saya kipras gitu tuh. Lah kata saya tuh. Nah begitu dibentak, kalau saya ingat orang tua kalau ketemu sama makhluk yang kecil-kecil gitu dibentak aja. Kayak orang tua lagi marahin anaknya, dia pasti lari. Merinding saya mau. Saya bentak. Mana Merat gah? Kata saya tuh. Akhirnya itu bertiga tuh pergi lagi mangai. Bocah-bocah kecil itu. Saya digubuk lagi mangai. Begitu saya digubuk lagi agak lama, sekitar jam 2-an lah. Waktu itu sekitar jam 2-an. Saya nengok lagi mangai. Begitu saya nengok lagi, saya kan gak langsung ke tempat lokasi, enggak. Jarak 15 meter mangai. 15 meter kan dekat mangai. Jarak 15 saya lihat, Masya Allah mangai. Saya dipertontonkan, maksudnya dipertontonkan hal-hal yang seperti itulah. Jadi yang saya lihat itu mangai, Mas Thoyib ini dengan istrinya itu lagi bersetubuh mangai. Lagi bersetubuh di samping makam kecil itu. Tapi yang bikin aneh saya mangai, ini ada anehnya lagi nih. Yang bikin aneh saya, Mas Thoyib itu ke situ dengan istrinya. Tapi yang saya lihat Mas Thoyib ini bukan menyetubuh istrinya. Sosok perempuan lain mangai. Serem. Kalau serem sih enggak, cuman dari raut muka pucat pasi itu mangai. Kayak jenazah gitu loh. Desahannya tuh mangai kayak bukan desahan manusia. Nah di situ saya nggak berani lama-lama nih mangai. Saya nggak berani lama-lama. Nah begitu saya, waduh berarti gul nih ya kata saya. Cuman dari rasa penasaran saya mangai, yang tadinya nggak pengen lama-lama, saya lihat agak lama jadinya. Wah, gratis nih. Ya makanya saya ngomong dikasih tontonan yang seperti itu. Mangai. Saya lihat, waduh kata saya tuh, ini bener gul nih. Jadi dalam pikiran saya tuh gak sia-sialah. Saya menyaksikan itu hubungan seperti itu dan sampai puncak klimaknya mangai. Sampai puncak klimaknya ya itu yang saya katakan tadi. Jadi desahan sama itunya bukan desahan manusia. Jadi suaranya ya mungkin para penonton kan sudah dewasa semua atau gimana. Desahan-desahan kan pasti mengerti lah. Itu yang saya dengar desahannya bukan desahan manusia. Kalau boleh saya jabarkan waktu itu saya mendengar itu mirip-mirip ular koros, kos gitu. Desisannya begitu. Desahannya tuh. Saya nonton sampai habis itu, sampai klimak. Nah, sampai dibersihkan rumahnya dengan kapas. Itu terang di situ. Jagat Samarai mangai. Jagat Samarai itu pas padang bulan. Samar-samar ya. Samar-samar, Jagat Samarai kalau orang Cirebon bilang samar-samar. Saya balik lagi mangai ke pondok tersebut, ke gubuk tersebut. Tapi yang bikin aneh saya mangai, yang keluar itu Mas Thoyib sama istrinya. Bukan si perempuan yang saya lihat itu. Langsung saya berpikir, oh berarti Mas Thoyib nih hubungan tuh dengan bangsa seperti itu, cuman minjam raga aja ini mungkin gitu. Soalnya sepenglihatan saya bukan istrinya. Tapi ya Mas Thoyib ya istilahnya semangat gitu. Dalam artian menikmatilah seperti dia menikmati istrinya sendiri. Padahal yang saya lihat tuh bukan istrinya. Begitu keluar, sudah si kapas tersebut sudah di plastik mangai. Ya saya sudah mendengar ritual itu dari si ngeri-ngeri sedap lah gitu. Lantas ayo pulang. Itu sekitar jam 3 lebih pulang. Setelah pulang saya gedor-gedor, dibuka, kata si Mbak Ujang, tunggu pagi pulangnya, sekalian ini mau disempurnakan dulu. Si tersebut yang sudah di gumpalan kapas dibawalah masuk ke kamar mangai.
dibawa masuk ke kamar khususnya si Abah Ujang. Mungkin entah diritualkan dengan cara seperti apa, karena saya di luar, Mas Thohib juga di luar, istrinya juga di luar, nunggu di ruang tamu. Gak berapa lama kemudian, sekitar 30 menitan keluarlah. Setelah keluar, si Abah nyuruh beli Mas Thohib Aqua, beli kamu air mineral yang besar. Terus si air mineral itu dijampe-jampe sama si Abah, lalu istrinya suruh minum, Mas Thohibnya suruh minum, tinggal setengah. Nah, kapas yang bercampur sama itu dimasukkan dimasukkan ke dalam botol air mineral tersebut, botol yang besar. Setelah dimasukkan ke botol air mineral yang besar, lalu menjelaskan nih, Abah Ujang nih menjelaskan, nanti kamu kalau meracik bumbu atau membuat bubur, mengaduk-aduk, itu dicampurkan dengan air tersebut. Tuh penglarisnya, Mai. Jadi bahasanya penglarisan lolo, Mai. Nah, setelah itu beres, dikasih tahu caranya gitu. Setiap bubur yang sudah matang, waktu diproses pemasakan itu harus dikasih air itu. Beres semua, udah mengerti semua. Saya nggak tahu Mas Thohib itu salam tangan berapa sama siapa, salam tangan berapa ya, ngamplopin Bang. Ya nggak tahu ngamplopin berapa. Dari situ pulang itu saya dikasih uang 200.000 sama Mas Thohib. Ini John buat beli rokok. Ya saya terima aja, Mai. Saya terima. Nah, Thohib pulang, saya pulang ke rumah. Nah, pas itu waktu itu hari Senin, saya disuruh berangkat. Saya ngomong saya nggak bisa berangkat nih, saya capek, kata saya tuh. Habis kemarin hajatan, saya alasannya gitu, Mai. Nah, hari Selasanya saya aktivitas biasa, Mai, berangkat aktivitas. 2 bulan kemudian, Mas Thohib datang sama istrinya, nggak sama anaknya. Loh, kok kata saya tuh udah pulang ke sini lagi sih, kata saya tuh. Iya aja, saya pulang ke sini nengokin anak, terus sekalian ke showroom, bilangnya gitu, Mai. Showroom mau apa ke showroom, kata saya tuh. Mau beli mobil second, bilangnya. Terus dia buka semua, Mai. Itu setelah saya pulang dari sana, Tokcer John. Dagangan saya maju. Tahun segitu omset sehari bisa 7 juta, Mai. Dagang bubur omset 7 juta, modal paling 1 juta. Itu bisa omset bisa sampai 7 juta. Meledak itu. Baru 2 bulan dia bilang habis ke showroom mobil bekas, beli mobil bekas aja dulu lah. Dia bilang gitu. Nah, saya ngomong gini, bukannya beli rumah dulu sih, kata saya tuh. Udah gak apa-apa, rumah sih itu aja dulu, nanti saya beli lagi yang gede. Itu signifikan, Mai. Perubahannya itu top bagus. Jarak kurang lebih 1 tahun itu dia sudah memiliki semuanya, Mai. Dari sawah, terus tanah, kontrakan, rumah, sampai mobil yang dulu dia beli yang pertama itu udah ganti lagi mobilnya baru. Nah, dari situ mulailah, Mangai. Mulai mungkin dia merasa sudah di atas. Akhirnya dia nggak mengurus warung buburnya, Mangai. Warung bubur ayam ini diserahkan sama orang. Jadi dia setiap bulan ke Jawa Tengah ambil setoran, ngasih air gitu ke kepercayaannya gitu di sana. Yang namanya orang sudah mapan, Mangai. Ini masuk yang kedua tahunnya. Namanya orang yang sudah mapan, jadi kan ingin hidup enak lah gitu, Mangai. Dari segi
gaya, segi penampilan itu udah robah semua Mang. Yang namanya Mas Toib sama istrinya bener-bener bos. Cuman dia nggak sombong Mang, masih ngaku ke saya. Kan ada kadang-kadang temen yang udah sukses lupa sama temen itu nggak Mang. Dia ngebantu saya, kadang-kadang ngasih ini gitu. Terus ngasih apa-apa buat anak saya. Jadi dia nggak sombong gitu. Dan saya juga nerimanya Mang Ai, karena saya tahu ini bukan pesugihan, ini penglarisan gitu. Jadi nggak ada imbas untuk saya gitu Mang Ai. Nah dari situ kehidupannya sudah mewah, gaya hidupnya mewah, penampilannya juga sudah berubah. Ya maklum kan sudah banyak uang, usahanya sudah maju. Ya itu istrinya modelnya sudah model tisar Mang Ai. Artis potongannya Mang Ai. Nah masuk di perjalanan dia, kesuksesan dia yang kedua tahun, istrinya udah tampilannya beda. Si Abah Ujang ini datang ke rumah si Mas Toyib, entah ngomong apa, disuruh ke sana, Mang Ai. Disuruh ke rumah si Abah Ujang itu. Pas waktu hari H-nya, ini Mas Toyib ini nggak tahu lagi punya kesibukan apa yang nggak bisa ditinggal. Pada akhirnya karena Mas Toyib percaya sama si Abah Ujang, akhirnya istrinya suruh ke sana sendiri Mang Ai, sama supirnya. Setelah nyampe di sana nggak tahu ada peristiwa apa nggak tahu. Sepulang dari sana istrinya sakit Mang Ai. Sakitnya lama, terus dibawa ke dokter, dibawa kemana-mana, diikhtiarkan kemana-mana. Yang jelas mah dibawa ke dokter itu nggak ada penyakitnya. Sampai habis-habisan lagi, sampai anehnya dokter gini Mang Ai. Nggak didiagnosa cuci darah, cuman darahnya harus transfusi atau apa, harus ditransfusi terus. Jadi harta dia itu sedikit demi sedikit habis Mang Ai. Habis untuk berobat istrinya. Habis sedikit baru mulai sepi, ditinggalkan. Terus harta-harta udah mulai terjual. Nah, dari situ Mas Toyib ini nggak ke saya. Udah separah itu tapi nggak ke saya Mang Ai. Mas Toyib itu ikhtiar sendiri aja Mang Ai. Sendiri aja. Sampai dia ketemu sama salah satu kiai lah Mang Ai. Bisa dikatakan kiai. Tanya sama kiai tersebut bahwa ini istri saya sebenarnya penyakit apa. Itu harta udah mulai terkikis, itu sudah habis. Bisa dikatakan udah habis lah. Istri saya ini sebenarnya penyakit apa? Mungkin si kiai ini linuwih Mang Ai. Bener-bener bisa lah. Akhirnya dilihat, dikasih tahu lah. Ini penyakitnya gara-gara istri kamu itu menolak seorang laki-laki, dan laki-laki itu tua. Bilangnya gitu, kata kiainya. Nah dari situ si Mas Toyib pulang, mempertanyakan langsung kepada istrinya Mang Ai. Bu, ibu ini pernah nolak ya laki-laki? Apa waktu ibu belum nikah sama saya masih gadis? Kata Mas Toyib. Dari situ ibu istrinya itu nggak ngaku Mang Ai. Nggak ngaku udah. Nah setelah itu datanglah ke saya Mas Toyib tuh. Datang ke saya ajak ke orang pinter. Orang pinter itu ngejabarin, ngasih tahu ya keterangannya sama Mang Ai. Akhirnya didedes lagi. Begitu didedes lagi, ya ngaku. Saya nolak permintaannya Abah Ujang. Karena bisa saya tolak, Abah Ujang minta yang enggak sebenarnya. Jadi si Abah Ujang ini merasa senang. Mintalah. Si Abah Ujang ini minta si istrinya si Toyib ini untuk berhubungan Mang Ai. Kan aneh saya tuh. Kok Abah Ujang sampai segitunya ya? Apa mentang-mentang sekarang penampilan istrinya Mas Toyib udah beda. Jadi si Abah Ujang tuh kekeh Mang Ai. Kekeh bilangnya untuk penyempurnaan. Tapi istrinya ini nggak mau karena dia punya itu ya,
dalam artian saya punya suami gitu kan. Istri itu nggak mau, nolak terus ngomong kasar istrinya tuh. Nah si Abah Ujang ini sakit hati lah. Pikir Abah Ujang ya mungkin kamu sukses dari saya, masa saya minta hubungan sama kamu nggak dikasih kan gitu. Nah, akhirnya mungkin Abah Ujang ini bukan orang biasa, ya bisa bukan orang biasa tuh dia kan dekatlah dengan hal itu, terus dia kan seorang praktisi. Dibikinlah dia mengenai istrinya si Mas Toib ini dibikin sakit. Itu sakitnya lama mengai, sampai habis semua. Sampai ada yang nambahin, istilahnya mau nyembuhin istrinya Mas Toib itu, baru datang aja udah lari mengai. Banyak. Jadi kayak sayembara itu waktu itu. Saking lama kelamaan akhirnya nggak kuat mengai. Gue istilahnya orang pintar yang saya ajak ke situ juga nggak kuat. Lama harta habis, istrinya nggak kuat, akhirnya meninggal mengai. Setelah meninggal, saya dikasih tahu sama Mas Toib. Pas kebenaran, saya lagi ada di rumah mengai. Saya ajak istri saya untuk melayat bang. Setelah melayat, saya bilang gini ya, mana ceritanya itu aja di ruang tengah, ya itu rumahnya sudah beda bang. Sudah biasa lagi lah, nggak mewah, masih ada harta sedikit lah, nggak semewah dulu. Saya lihat jenazahnya, dadanya bolong semua bang, dadanya tuh bolong. Dah, saya masih kuat bang. Tapi waktu saya lihat anaknya mah nggak tega bang, saya. Anak sekecil itu umur 6 tahun, ibunya sudah meninggal. Itu saya nggak tega bang, saya lihat anaknya tuh nggak tega. Perempuan. Nggak tega lihat yang laki-laki bang. Lihat yang laki-laki tuh saya nggak tega. Anak umur 7 tahun, ibunya sudah meninggal. Meninggalnya karena kayak gitulah. Saya nggak kuat bang itu bang. Sampai sekarang juga saya kalau inget itu ya kayak gini bang. Apalagi kisahnya nih saya ceritakan. Itu aja, kalau inget itu saya nggak kuat bang kalau inget. Jadi seperti melihat anak sendiri gitu. Iya gitu bang. Yang laki-laki saya yang bener-bener kasihan yang laki-laki. Yang laki-laki itu anak bungsunya itu bang. Kalau yang satunya yang perempuan itu kan udah besar, itu sudah SMA ya. Waktu itu mau lulusan. Oh ya saya nggak kuat itu. Saya lihat anak yang kecilnya bang, yang umur 6 tahun. Waktu itu ya cari ibu gitu. Kalau inget itu ya Allah Gusti. Bolongnya itu banyak Mas Jun. Banyak bang, bolongnya banyak. Bolongnya kayak bekas paku bang. Bolongnya kayak bekas paku. Dan saya nyeselnya gini bang. Kenapa Mas Toib itu waktu pertama itu belum fatal nggak datang ke saya? Sudah begini, sudah fatal, habis-habisan Mas Toib datang ke saya. Kalau waktu itu masih bisa masih dia masih ada biaya, terus belum terlalu parah, kan bisa saya cari kemana lah, yang namanya nggak ada orang pintar lah, di atas langit pasti ada langit kan Mangai. Pikiran saya gitu Mangai. Tapi yang saya sesalkan itu, dan istri saya juga waktu itu sempat marah Mang. Sempat marah istri saya. Dibilang jangan diantar. Ini malah diantar karena saya melayani dengan istri saya Mang. Jadi saya diam aja lah. Yang memang ya saya yang antar kan gitu. Nah, terus dari situ saya pulang.
setelah beres prosesi pemakaman saya pulang. Ya tetap istri ngomel-ngomel terus Mang. Istri ngomel-ngomel, jangan sekali-kali lagi mulai ini. Nganter orang jangan sekali-kali lagi. Ini kan, jadi saya disalahin sama istri saya. Disalahin. Cuman ada bagusnya istrinya Mas Thoib ini gak mau meladeni laki-laki lain. Saya ambil sisi positif dan sisi baiknya, itu bagus. Nah dari situ saya dilarang-larang sama istri pas masuk 2019. Pas itu Mas Thoib terkena corona. Itu beda bulan sama bapak saya Mang. 2019-nya Mas Thoib dulu meninggal, bulan depannya bapak saya meninggal. Pas Jadi meninggalnya karena COVID, corona, iya COVID. bukan karena itu. pengarisan itu. Bukan karena karena di situ nggak ada nyawa, nggak ada apa. Istrinya bisa meninggal juga kan karena si Abah Ujangnya seneng, sakit hati. Kalau ya memang mempertahankan kehormatan sih Mang. Nah dari situ lama-lama ya anak yang perempuannya sudah rumah tangga sekarang. Sekarang sudah rumah tangga, terus anak yang kecilnya udah besar sekarang. Dan belum lama, kurang lebih sekitar 9 bulan, 8 bulan, si Abah Ujang ini meninggal Mang. Ada info, ada yang ngasih tahu itu 9 bulan yang lalu lah. Meninggal si Abah Ujang. Baru ya. Baru, belum lama itu. Meninggalnya itu. Mas John, ini pesugihannya atau penglarisannya ini kok tanpa tumbal ya bisa ya? Nggak ada Mangai. Ini penglarisan lolo namanya Mangai. Jadi si pembeli ini dilolo dengan air sama Mas Thoib sama istrinya. Imbalannya apa kepada ya dedemitnya lah begitu ya? Nggak ada Mangai. Nggak ada istilahnya perjanjian macem-macem, nggak ada. Jadi nggak ada perjanjian dengan demit, nggak ada perjanjian apa. Yang nggak tahu ya barangkali Mas Thoib yang cerita. Iya, yang tahu hanya Mas Thoib kan nggak tahu Mangai. Setahu saya itu. Jadi cuman ritual berhubungan badan. Yang saya lihat itu perempuannya bukan istrinya, gitu aja. Yang saya jelas sih, yang saya tahu bahwa Mas Thoib ini bersetubuh bukan dengan istrinya. Jadi menurut Mas John semua pesugihan itu harus ada tumbal atau enggak? Pasti. Kalau larinya kategori pesugihan pasti ada darah Mang. Pasti ada nyawa. Pasti. Proses uang cepat itu pasti ada. Ini bukan pesugihan penglarisan, tapi ya tetaplah kalau kata saya sih kategorinya bersekutu dengan iblis. Sedikit pun pasti ada ya? Pasti. Ya itu kan imbasnya kan walaupun bukan langsung perjanjian dengan iblisnya kan, akhirnya kan istrinya meninggalnya tetap kan dengan cara seperti itu. Tetap ada Mangai, tetap. Mungkin ada karena iblis. si Mas Thoib ini nggak cerita aja ya? Nah bisa jadi si Thoibnya Mas Thoibnya nggak cerita sama saya. Mungkin ada rahasia lah antara Abah dengan Mas Thoib, ada rahasia yang nggak diceritakan sama saya gitu. Mas John, saran untuk mereka yang masih kekeh ingin melakukan pesugihan? Janganlah. Kalau saya sih saran saya satu, hidup jangan malas dan prihatin Mangai. Gitu aja. Pasti kaya. Kesatu jangan malas, kedua prihatin, iritlah. Gitu. Pasti kaya. Daripada nyimpang gitu. Udah berapa tempat ya Mas John ya? Ya banyak Mangai saya. Yang ternama belum yang di pelosok itu banyak Mangai. Mas Thoib datang kepada Mas John dengan rasa keputusasaan. Hingga akhirnya penglaris menjadi satu-satunya jawaban dari kegelisahan Mas Thoib. Pada malam itu, Mas Thoib datang ke makam bersama sang istri untuk melakukan ritual. Dan ternyata disitulah awal mula persekutuan gaib dimulai. Ritual di makam memang membawa keberuntungan. Namun keberuntungan tak pernah berdiri sendiri. Istri Mas Thoib menjadi incaran hingga harus menutup lembaran penglaris ini dengan nyawanya sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area,
silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.